Giska, yang ketiga Nurul Wasilah, yang keempat Apris Marta Safira, yang kelima Dafa Perferi. Dengan judul pembahasan kami ini yaitu integrasi sistem manajemen mutu dan K3 berdasarkan ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 45001 tahun 2018. Yang pertama akan dibacakan oleh Astuti Gitariani. Kepada Astuti Gitariani kita persilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian. Organisasi harus merencanakan dan menjalankan dan mengendalikan proses yang perlu untuk memenuhi persyaratan penyediaan produk dan pelayanan. Menerapkan berbagai tindakan yang ditentukan pada Klausul 6. Melalui pertama, penetapan persyaratan untuk produk dan pelayanan, penetapan kriteria untuk proses penerimaan dari produk dan pelayanan, penentuan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan, pelaksanaan pengendalian dari proses, penentuan, penjagaan, dan penyimpanan informasi terdokumentasi menurut keperluan. Untuk meyakinkan proses dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk menunjukkan kesesuaian dari produk dan pelayanan terhadap persyaratan. 8.1.2 Eliminasi bahaya dan redukasi. Redukasi risiko K3. Organisasi harus menetapkan dan memelihara proses untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko K3 menggunakan hierarki kontrol, yaitu menghilangkan bahaya, menggantikan dengan proses operasi, bahan atau peralatan yang tidak berbahaya, menggunakan kontrol teknik reorganisasi pekerjaan, menggunakan kontrol administratif termasuk pelatihan, menggunakan alat pelindung diri yang memadai. 8.1.3 Manajemen perubahan. Organisasi harus menetapkan proses untuk pelaksanaan dan pengendalian perubahan sementara dan permanen yang direncanakan yang mempengaruhi kinerja K3. Organisasi harus meninjau konsekuensi dan perubahan yang tidak disengaja, seperti mengambil tindakan untuk mengurangi dampak yang tidak diharapkan. 8.1.4 yaitu pengadaan. Organisasi harus menerapkan dan memelihara proses untuk mengendalikan pengadaan produk dan layanan untuk memastikan kesesuaiannya dengan sistem manajemen K3. Selanjutnya 8.1.5 Organisasi harus mengkoordinasikan proses pengadaannya dengan kontraktor untuk mengidentifikasi bahaya dan untuk menilai dan mengendalikan risiko K3 yang akan timbul. Selanjutnya 8.2 yaitu persyaratan produk dan pelayanan. 8.21 Komunikasi konsumen. Komunikasi harus mencakup penyediaan informasi mengenai produk dan layanan, penanganan permintaan, kontrak atau pesanan termasuk perubahannya, mendapatkan umpan balik termasuk komplain, penanganan atau pengendalian properti konsumen, penetapan persyaratan untuk tindakan kontingensi bila relevan. 8.2.2 Penetapan persyaratan. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan untuk produk dan pelayanan ditetapkan. Berbagai persyaratan regulasi dan lainnya yang relevan. Selanjutnya 8.2.3 Peninjauan persyaratan.
Organisasi harus memastikan memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan dari produk dan pelayanan yang diberikan. Organisasi harus melakukan peninjauan sebelum memberikan komitmen untuk menyediakan produk dan layanan. 8.2.4 Perubahan persyaratan. Organisasi harus memerhatikan informasi terdokumentasi yang relevan didapatkan dan personil yang relevan diberikan pemahaman bila persyaratan untuk produk dan pelayanan mengalami perubahan. Selanjutnya 8.2.5 Kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Organisasi harus menetapkan dan menerapkan dan memelihara proses yang diperlukan untuk mempersiapkan respon terhadap situasi darurat potensial yang diidentifikasi pada 6.1.1. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Astuti Gitariani. Selanjutnya 8.3 yang akan dibacakan oleh Aulia Mutia Giska. Kepada Aulia Mutia Giska, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang desain dan pengembangan. 8.3.1 umum. Organisasi harus menetapkan, melakukan, dan menjaga proses desain dan pengembangan yang tepat untuk menjamin penyediaan produk dan pelayanan berikutnya. 8.3.2 yaitu perencanaan. Dalam menentukan tahapan dan pengendalian dari desain dan pengembangan, organisasi harus mempertimbangkan 1. Sifat, durasi, dan kompleksitas dari aktivitas desain dan pengembangan. 2. Tahapan dari proses yang diperlukan termasuk yang bisa dilakukan. 3. Aktivitas verifikasi dan validasi yang diperlukan. 4. Penanggungan jawab dan otoritas yang terlibat. 5. Sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan. 6. Kebutuhan untuk mengendalikan koordinasi antara personil yang terlibat. Selanjutnya, kebutuhan untuk melibatkan konsumen dan pengguna. Persyaratan untuk penyediaan produk dan pelayanan berikutnya. Tingkat pengendalian yang diharapkan. Dan yang terakhir, informasi terdokumentasi yang diperlukan. Kemudian 8.3.3 masukan. Organisasi harus menetapkan persyaratan yang esensial untuk produk dan pelayanan yang akan dirancang dan dikembangkan. Organisasi harus mempertimbangkan persyaratan fungsional dan performan. Informasi yang didapat dari aktivitas desain dan pengembangan terdahulu yang serupa. Persyaratan regulasi dan lainnya. Standar atau kode praktik yang organisasi berkomitmen untuk menerapkannya. Kegagalan yang potensial sesuai dengan sifat dari produk dan pelayanan. Input harus mencukupi, lengkap, dan jelas. Input yang berlawanan harus dikompromikan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai masukan dari desain dan pengembangan. 8.3.4 Pengendalian. Organisasi harus melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa 1. Hasil yang akan dicapai ditentukan. 2. Peninjauan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan hasil dari desain dan pengembangan dalam memenuhi persyaratan. 3. Berbagai aktivitas pengaktifan dilakukan untuk memastikan keluaran memenuhi persyaratan masukan. 4. Berbagai aktivitas validasi dilakukan untuk memastikan produk dan pelayanan yang dihasilkan memenuhi persyaratan untuk penggunaan. 5. Berbagai tindakan yang diperlukan dilakukan terhadap permasalahan yang ditemukan selama digunakan atau aktivitas verifikasi dan validasi. Terakhir, informasi terdokumentasi disimpan. Materi selanjutnya itu 8.3.5 Keluaran. Organisasi harus memastikan bahwa output memenuhi persyaratan masukan, memadai untuk proses lanjutan dari penyediaan produk dan pelayanan, mencakup atau mengacu pada persyaratan pemantauan dan pengukuran sesuai keperluan dan kriteria penerimaan. Menentukan karakteristik dan pelayanan esensial untuk penggunaan dan penyediaan yang aman dan tepat.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai keluaran dari desain dan pengembangan. 8.3.6 Perubahan. Organisasi harus mengidentifikasi, meninjau, dan mengendalikan berbagai perubahan sepanjang atau sebagai kelanjutan dari desain dan pengembangan sejauh yang diperlukan untuk memastikan tidak ada dampak yang diharapkan terhadap penyesuaian dengan persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi mengenai berbagai perubahan dari desain dan pengembangan, berbagai hasil dari produksi, otoritas untuk perubahan, berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang tidak diharapkan. Kemudian 8.4 Pengendalian untuk eksternal. 8.4.1 Umum. Organisasi harus memastikan proses, produk, dan pelayanan yang disediakan dari eksternal sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus menentukan pengendalian yang akan dilakukan bila mana produk dan pelayanan yang disediakan akan menjadi bagian dari produk dan pelayanan dari organisasi. Produk dan pelayanan yang disediakan diberikan langsung ke konsumen atas nama organisasi. Proses atau bagiannya yang disediakan merupakan hasil dari keputusan organisasi. Organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi dari penyedia berdasarkan kemampuannya untuk menyediakan proses atau produk dan pelayanan sesuai dengan persyaratan. 8.4.2 Jenis dan cakupan. Organisasi harus memastikan proses, produk, dan pelayanan yang disediakan tidak mengurangi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan pelayanan sesuai pada konsumen. Organisasi harus proses dari eksternal tetap berada dalam kendali dari SMM. Menetapkan pengendalian untuk penyedia eksternal dan untuk output yang dihasilkannya. Mempertimbangkan dampak potensial dari eksternal terhadap kemampuan organisasi untuk konsisten memenuhi berbagai persyaratan. Efektivitas dari pengendalian yang dilakukan oleh penyedia eksternal. Menetapkan verifikasi atau aktivitas lain yang diperlukan untuk memastikan proses eksternal produk dan pelayanan dari memenuhi persyaratan. 8.4.3 Informasi untuk penyedia. Organisasi harus memastikan persyaratan dari persyaratan sebelum berkomunikasi dengan penyedia eksternal. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Aulia Mutia Giska. Selanjutnya poin 8.5 yang akan dibacakan oleh Apris Marta Safira. Kepada Apris Marta Safira kita persilakan. Baiklah, poin selanjutnya 8.5 penyediaan. 8.5.1 pengendalian penyediaan. Organisasi harus melakukan penyediaan produksi dan pelayanan pada kondisi yang terkendali. 8.5.2 identifikasi dan ketertelusuran. Organisasi harus menggunakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi output bila mana diperlukan untuk memastikan kesesuaian dari produk dan pelayanan. Selanjutnya, 8.5.3 properti konsumen atau eksternal. Organisasi harus memperhatikan properti dari konsumen atau penyedia eksternal bila mana berada dalam pengendaliannya atau sedang digunakannya. 8.5.4 penjagaan. Organisasi harus menjaga output sepanjang penyediaan produksi dan pelayanan sejauh yang diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap persyaratan. 8.5.5 aktivitas pasca pengiriman. Organisasi harus memenuhi persyaratan untuk aktivitas pasca pengiriman yang terkait dengan produk pelayanan. 8.5.6 pengendalian perubahan. Organisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan dari penyediaan produksi dan pelayanan sejauh yang diperlukan untuk menjamin kesesuaian terhadap persyaratan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Apris Marta Safira. Poin yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Wasilah. Kepada Nurul Wasilah kita persilakan.
poin 8.6 yaitu ada pelepasan. Organisasi harus melakukan pengaturan yang terencana pada tahapan yang sesuai untuk memverifikasi apakah persyaratan produk dan pelayanan telah terpenuhi. Pelepasan produk dan pelayanan kepada konsumen tidak boleh dilakukan sampai terpenuhi secara baik kecuali disetujui oleh otoritas yang relevan dan bila mungkin oleh konsumen. Informasi terdokumentasi harus mencakup yang pertama, bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan, yang kedua, ketertelusuran terhadap personil yang mengotorisasi izin. 8.7 ada pengendalian keluaran tidak sesuai. 8.71 organisasi harus memastikan keluaran yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak diinginkan. Organisasi harus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat dari ketidaksesuaian dan pertimbangan. Tindakan juga harus dilakukan untuk produk dan pelayanan yang tidak sesuai yang terdeteksi setelah pengiriman produk, selama atau setelah penyediaan layanan. Organisasi harus melakukan penanganan dengan cara yang pertama, koreksi, yang kedua, regressi, penampungan atau penundaan penyediaan. Yang ketiga, menginformasikan konsumen. Yang keempat, mendapatkan hak untuk penerimaan di bawah konsensi. Kesesuaian dengan persyaratan harus bila mana output yang tidak sesuai diperbaiki. 8.7.2, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Yang pertama, menjabarkan ketidaksesuaian, yang kedua menjabarkan tindakan yang dilakukan, yang ketiga menjabarkan konsensi yang didapatkan, yang keempat wewenangan yang menentukan tindakan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Wasilah. Demikianlah hasil diskusi kami kelompok 5. Apakah ada teman-teman lain ada pertanyaan untuk kelompok kami? Yang pertama, silakan Al-Fadila pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada sebelumnya, perkenalkan saya Al-Fadila dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan terkait poin 8.7 klausul 8 yang menyampaikan bahwa organisasi harus memastikan output yang tidak sesuai untuk menghindari pengiriman yang tidak diinginkan. Nah, pada bagian ini, boleh nggak teman-teman jelaskan maksudnya dan berikan contoh implementasi pada poin ini di hotline? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Al-Fadila. Kami menampung pertanyaannya dulu. Pertanyaan yang kedua selanjutnya yaitu Muhammad Al-Fisardi. Silakan Muhammad Al-Fisardi pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Alvis dari kelompok 1. Izin bertanya, tadi Anda menjelaskan tentang poin 8.2 tentang kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Nah, di sini yang perlu saya pertanyakan adalah kita sebagai organisasi ataupun sebuah perusahaan, apa sih yang harus kita persiapkan ataupun langkah-langkah dalam perencanaan tentang tanggap darurat itu sendiri gitu, agar operasional dari sebuah perusahaan ataupun organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Al-Fasabdi atas pertanyaannya. Kami menampung jawabannya terlebih dulu. Yang pertanyaan selanjutnya kepada Opita Noviani. Kepada Opita Noviani kita persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Untuk pertanyaan saya yaitu, organisasi harus memastikan proses produk dan pelayanan yang disediakan, tidak mengurangi kemampuan organisasi untuk secara konsisten memberikan produk dan pelayanan yang sesuai pada konsumen. Organisasi
untuk secara konsisten memberikan produk dan pelayanan yang sesuai pada konsumen. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Pita Novriani. Dan kami mohon beri waktu untuk mencari jawaban terlebih dahulu, teman-teman.
Baiklah teman-teman sekalian, untuk pertanyaan Alvis akan dijawab oleh Apris Marta Safira. Kepada Apris Marta Safira kita persilakan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Alvis. Langkah-langkah yang diperlukan, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menanggapi perencanaan tanggap darurat adalah yang pertama yaitu identifikasi keadaan darurat. Langkah pertama menuju perencanaan tanggap darurat adalah mengidentifikasi semua situasi darurat yang mungkin dihadapi organisasi selama jam kerja atau setelah jam kerja. Yang kedua, identifikasi persediaan atau sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Anda perlu menilai kemampuan tempat kerja Anda saat ini untuk merespon keadaan darurat. Ini termasuk sumber daya internal dan eksternal, persediaan medis atau lainnya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Yang ketiga, buat rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat yang tepat perlu dibuat setelah keadaan darurat, dan mekanisme tanggapan mereka diidentifikasi. Ini akan mencakup prosedur untuk menanggapi keadaan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat, prosedur evakuasi, alarm, dan fasilitas. Selanjutnya, komunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Begitu rencana tanggap darurat dibuat, penting untuk mengkomunikasikan rencana tersebut kepada semua pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan. Anda perlu melatih pekerja untuk menanggapi situasi darurat ini. Terakhir, evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi berdasarkan hasil pengujian atau latihan. Baiklah, sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Apris Marta Safira. Kami kembalikan ke Alvis Ardi. Apakah Alvis sudah cukup puas dengan jawaban dari kelompok kami tersebut? Baik, terima kasih Alvis. Selanjutnya
Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Opita yang akan dijawab oleh Astuti Gitariani. Kepada Astuti Gitariani kita persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Opita. Yaitu, dalam suatu organisasi, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintah membutuhkan manajemen pengawasan yang baik pada pegawainya demi menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Pegawai yang kita miliki tentulah memiliki sifat-sifat manusia yang terkadang berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam bekerja. Keinginan untuk melakukan kecurangan kerja ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti menilai peraturan kerja tidak adil baginya. Yang kedua, rasa tidak puas terhadap hak yang didapat. Yang ketiga, mengemban tugas atau kewajiban melebihi kemampuan. Yang keempat, merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja. Yang kelima, merasa bosan dengan pekerjaannya. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pegawai ketika bekerja dan berkomitmen bersama mewujudkan suasana bekerja yang bahagia. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Opita. Apakah Opita sudah puas dengan pertanyaan hasil jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah memahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Opita. Untuk pertanyaan Al-Fadila, beri kami sedikit waktu tambahan, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Al-Fadila. Organisasi harus memastikan output yang tidak sesuai dengan persyaratan telah diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang tidak diinginkan. Organisasi harus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat dan ketidaksesuaian dan dampaknya di perusahaan tersebut. Tindakan juga harus dilakukan untuk produk dan pelayanan yang tidak sesuai yang terdeteksi setelah pengiriman produk atau selama atau setelah penyediaan pelayanan. Organisasi harus melakukan penanganan dengan cara yang seperti itu. Yang pertama koreksi, segregasi, penampungan, pengembalian atau penundaan penyediaan. Menginformasikan konsumen mendapatkan otorisasi untuk penerimaan di bawah konsesi kesesuaian dengan persyaratan harus diverifikasi bila mana output yang tidak sesuai diperbaiki. Baiklah, segitu saja jawaban dari Al-Fadila. Dari pertanyaan Al-Fadila, saya kembalikan ke Al-Fadila. Apakah Al-Fadila sudah puas dengan hasil jawaban tersebut? Baiklah, terima kasih Al-Fadila. Baiklah, segitu hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5. Apabila ada kesalahan lisan dan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sunscreen dulu ya. Dah, makasih semuanya. Assalamualaikum.